Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Iwan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita habis makan. Di sini juga suhunya dingin. Kita hangatkan dulu suasana dengan yel-yel sederhana. Saya bilang BPR, bilangnya yes. BPR yes. Ketika BPR mantap, gitu ya. Oke, baik sama-sama. Kita coba BPR. Yes. BPR. Yes. BPR. Waduh, tepuk tangan untuk kita semua. Penelitian menyebutkan Bu, rajin tepuk tangan itu menyebabkan badan kita sehat dan jauh dari penyakit. Gila gaji berlebih ya. Baik, Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Kebetulan saya memang pakai kacamata. Tadi ada yang menanyakan saya, Mas Iwal, udah lama pakai kacamata? Sudah, saya pakai kacamata karena saya ini rajin baca, Pak Ibu ya. Terutama baca Twitter. Itu saya baca, itu katanya sekarang minat baca orang terhadap buku itu sudah kalah dengan minat baca Twitter. Nah, ini berita tadi juga saya baca di Twitter. Dengan hormat para narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu yang pertama saya akan panggil dulu tuan rumah, Ketua Umum Perbarindo, yang juga Dirut PT Sentra Modal Harmoni Holding Group. Untuk itu kita beri tepuk tangan untuk Bapak Joko Suyanto. Beliau ini lulusan Magister Manajemen Undip. Ya, berikutnya adalah perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan. Beliau menjabat sebagai Deputy Director di PNP, lulusan dari University of Illinois USA. Kemudian juga pernah punya pengalaman kerja di Bank Indonesia dan juga merupakan sahabat setia dari BPR. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Duma Riana. Ya, kalau kita bicara soal branding, maka tidak akan lepas dari sosok yang satu ini. Saat ini beliau adalah Managing Partner di Adventure, lulusan Ekonomis UGM, S2 Finance Universitas Indonesia, telah menulis lebih dari 50-an buku. Yang terbaru adalah Beat the Giant dan juga ada Customer 3000. Dan itu kita beri tepuk tangan untuk pakar marketing dan branding Bapak Yuswo Hadi. Ya, hari ini kita bicara soal branding. Branding adalah salah satu topik yang saat ini ramai sekali dibicarakan ya, Bapak Ibu ya. Baik, silakan Mas Yuswo. Baik, sekarang kita akan langsung terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari masing-masing narasumber. Nanti Pak Joko mendapatkan jatah 20 menit dan Ibu Duma juga 20 menit. Saya sebagai moderator tugaskan untuk melihat waktu ya Pak ya, dan kita sepakati dulu di sini bahwa tidak ada injury time Pak, dan tidak juga ada perpanjangan waktu, apalagi ada penalti ya Pak. Baik, untuk itu sama-sama kita dengarkan pemaparan pertama dari Ketua Perbarindo Bapak Joko Suyanto. Persilakan. Bapak berdiri silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Moderator, atau saya panggil Mas saja ya, biar lebih mudah. Jadi hari ini serasa saya masuk di televisi karena dipandu oleh host televisi. Kita kasih tepuk tangan dulu Mas Moderator. Baik Ibu Duma, Pak Yos, dan seluruh tentunya peserta seminar, Pak Wid, dan seluruh pengurus DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Hari ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wid dan kita sudah menyimak tayangan pembukaan daripada seminar ini yang saya kira sebagai industri perbankan kita cukup prihatin. Kenapa masyarakat Indonesia, masyarakat yang tentunya beragam-ragam, bersuku-suku dan berbagai pulau, dan BPR ini ternyata sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan dan lokasinya ada di daerah Papua sampai dengan Aceh. Tapi garis besar yang kita lihat, pemandangan fenomena yang kita lihat, ternyata sebagian besar dari masyarakat Indonesia ini belum begitu kenal dekat dengan Bank Perpitahan Rakyat. Oleh karenanya pada hari ini dalam
sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya industri BPR ini perkembangannya seperti apa, dan kemudian ketika kita bicara branding, saya petakan branding BPR itu yang pertama sisi internal. Apa yang semestinya dari internal kita lakukan, dan kemudian secara eksternal kita kerjakan bersama, tentunya dengan support regulasi dan asosiasi BPR seluruh Indonesia. Yang pertama tentunya saya sampaikan kepada seluruh peserta seminar, karena anggota Perbarindo semuanya, bahwa perkembangan industri di tanah air, khususnya BPR ini, meskipun satu sisi tadi fenomena yang kita lihat, tapi kita melihat dari satu sisi yang optimis, yaitu perkembangan industri BPR. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, next slide, bahwa secara aset kita mencapai dari 1.640 entitas mencapai 77 triliun. Ya, share-nya memang ketika kita bicara share terhadap perbankan Indonesia sangatlah kecil, kurang lebih 2%. Tapi kita cukup dan harus berbangga hati karena BPR adalah Indonesia dan Indonesia adalah BPR. Terus Wadi, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dumariana, Deputi Direktur DPNP Otoritas Jasa Keuangan. Silakan. Jadi pembicaraan di jam rawan ini agak itu sedikit. Jadi perlu ada adaptasi mungkin ya supaya lebih cepat selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Joko Ketua Perbarindo dan teman-teman saya pembicara serta bapak-bapak dan ibu hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baru masuk, lalu kita memutar video, kan gitu ya. Ternyata video tersebut adalah apa yang saya suarakan saat ini. Jadi kalau tadi adalah bentuk bukti dalam bentuk gambar, kalau saya regulator selalu berbicara mengenai angka. Kan kalau regulator kan selalu harus dengan angka supaya dia bisa lari. Kan gitu ya. Jadi kalau angkanya salah, ya angkanya yang salah, bukan regulatornya, kan gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai branding, sesungguhnya Pak Joko sudah wrap up semuanya. Saya sebenarnya nggak perlu hadir lagi di sini karena sudah dibicarakan apa masalahnya, bagaimana cara mengatasinya. Kan gitu, sesungguhnya sudah gitu. Tetapi supaya halal ya, saya akhirnya harus membuka slide saya juga nih. Kan gitu ya. Mas. Jadi kalau kita hari ini bicara branding strategi for BPR, menurut hemat saya itu hanya salah satu bagian kecil saja yang ada di permasalahan yang ada di BPR. Sesungguhnya masalah BPR itu ada di master plan-nya yang sudah kami inventarisir seluruhnya, dan ini sesungguhnya masalah branding itu hanya sebagian kecil, tetapi walaupun kecil sangat mempengaruhi kehidupan BPR. Karena apa? Jika tidak punya branding maka akan mempengaruhi kepada kontinuitas daripada usaha BPR, sehingga nanti kalau nggak laku, lama-lama BPR ini akan hilang dari negara. Jadi saya kira sudah tepat yang dialamatkan oleh panitia saat ini mengupas mengenai branding BPR supaya lama-lama BPR tidak hilang dari negara. Lalu ketika bicara dari segi regulator, kami mencoba mengupas. Ini penugasan baru kemarin sore, jadi saya kontak-panting nyari bahan. Untung ada. Di slide pertama itu sesungguhnya ada persaingan. Ya, kita tahu semuanya persaingan yang ada persaingan di funding, ada persaingan di lending, bank umum, koperasi, leasing, BPR, semua ini datang ke pasar menggerogoti UMKM. Lalu kita bicara branding lagi. Ada price, ada produk, ada place, promotion, proses, itu semua sudah tahu ya. Pakar marketing nanti yang akan mengupas lebih dalam. Lalu berikutnya, di manakah BPR ini? Kalau dari segi pelayanan kepada customer, sesungguhnya tahapannya itu adalah customer acquisition, kan gitu ya. Bagaimana kita memperoleh customer. Lalu yang berikutnya customer retention, bagaimana menahan, ya, bagaimana menahan customer supaya loyal, supaya tidak lari ke lain hati, supaya nggak pindah ke lain hati. Itu salah satu juga pelayanan customer. Lalu yang berikutnya, seharusnya kita juga berkontribusi dalam membuat nasabah kita itu beruntung, profit. Kalau nasabah kita tidak untung, dia tidak akan datang ke kita, kan gitu ya. Artinya loyalty juga bisa dipelihara melalui
market leader apakah tidak, itu tergantung daripada upaya kita nantinya. Lalu kami melihat masalah, ya, seberapa kenalkah pasar terhadap BPR? Apa sih yang dibutuhkan target pasar? Apa yang dapat diunggulkan? Seberapa dominankah pasar terhadap BPR? Dan mampukah BPR terus bersaing? Itu sebabnya tadi video yang pertama tadi itu dalam bentuk gambar, Bapak dan Ibu tadi sudah, saya gemas terus terang. Itu sama, BPR dengan Bank Indonesia sesungguhnya sama. Kalau masyarakat ditanya apa sih Bank Indonesia itu, nggak tahu juga. Pikirannya Bank Indonesia bank komersial. Ini sama jawabannya juga. Kalau tadi video itu adalah apa sih Bank Indonesia, bilang pasti ketawa-ketawa. Betapa mirisnya kita melihat penduduk, ya. Jangankan BPR, Bank Indonesia aja nggak kenal. Padahal Bank Sentral. Dan gitu. Jadi saya kira memang kerja keras dalam rangka memperkenalkan alasan yang di judul hari ini, yang diseminarkan ini sudah tepat menurut hemat saya. Lalu kami melakukan penelitian, mencari responden sebanyak 440. Kami bertanya kepada 440 orang, apakah Anda mengenal BPR? Ini kan regulator, ya. Regulator selalu bekerja berdasarkan penelitian. Kalau nggak ada penelitian, kami akan ditanya nanti ketika membahas di rapat Dewan Gubernur atau rapat Dewan Komisioner. Dari mana kamu datang dengan angka 3, dari mana kamu datang dengan angka 4. Harus selalu ada penelitian. Yang kami tanyakan yang pertama adalah BPR dengan 3 strata, ya. Strata pertama yang modal intinya 1 sampai 3M, lalu strata kedua 3 sampai 10, baru strata ketiga 10 sampai 30M. Ada 85 orang yang kami tanyakan di BPR. Ini survei loh Pak, Bapak dan Ibu, supaya saya juga nggak dimarahin di sini. Lalu kami masyarakat umum lagi, kami tanyakan 180 orang. Lalu dari UMKM kami tanyakan 175 orang. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui mengenai BPR? Kan gitu ya. Lalu ketika responden umum, kenal nggak sih BPR? Gitu ya. Inilah responden kami dari masyarakat umum, ya, toko warung, jasa transportasi, konveksi dan seterusnya. 171 orang, semua kami tanyakan. Apakah Anda mengenal BPR? Kalau yang tadi itu kan baru sedikit tuh, di video yang tadi baru beberapa orang saja. Kalau ini 171. Apa sih hasilnya? Awareness UMKM terhadap lembaga keuangan. Mohon maaf, jawabannya BPR tidak populer di kalangan UMKM. Bahkan hanya 1 dari 5 UMKM yang paling ingat terhadap BPR. Sementara 7 dari 10 UMKM sangat mengenal Bank Umum sebagai lembaga pemberi kredit. Jadi confirm ya, video tadi confirm bahwa ketika kami bertanya kepada UMKM, kok masih ada juga yang belum mengenal, kan gitu ya. Lalu ditanya lagi secara spontan, spontan edit. Tom itu adalah top of mind. Jadi ketika ditanya, itulah yang ada di dalam pemikirannya. Lalu spontan, lalu edit itu agak diarahkan gitu ya, diarahkan. Kalau kita lihat ya, Bank Umum 98% ketika ditanya kepada UMKM langsung ingat, oh ya Bank Umum. Apa yang Anda ketahui dengan Bank? Ya Bank Umum. Kan gitu ya. Lalu yang kedua BPR sebanyak 67%. Itulah yang secara spontanitas menjawab, oh iya saya tahu BPR. Tetapi masih lebih populer Bank Umum. Dan itu berarti BPR masih kalah populer di dalam ingatan daripada masyarakat. Lalu tingkat pengenalan dan penggunaan UMKM. Next month. Membacanya begini, BPR itu kan di bawah itu ada angka 22%. Ketika ditanya, apakah Anda mengenal BPR? Ya, saya mengenal. 22% menjawab saya mengenal. Tapi apakah Anda menjadi nasabah? 7%. Kan gitu ya. Saya mengenal, tapi saya tidak berhubungan dengan BPR. Seperti itu menjawabnya, membacanya. Lalu ketika ditanya Bank Umum, 70% dari responden menjawab, ya saya mengenal Bank Umum. Dan 39% memang dia berhubungan dengan Bank Umum. Artinya apa? Contoh lagi, bahwa memang kita masih kalah dengan Bank Umum. Kan gitu ya. Jadi kesimpulannya, kenal saja tidak cukup. Tadi aja belum dikenal, ini kenal saja tidak cukup. Jadi harus ada lagi, salah satu lagi fasilitasi bagaimana supaya nasabah itu masuk menjadi nasabah BPR.